Bank merupakan lembaga keuangan perantara atau intermediari yang dapat menghimpun dan mengalokasikan dana dari atau kepada masyarakat. Kinerja individual bank dan sistem perbankan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh perilaku bank dalam mengelola aset atau penempatan dana dan liabilitas atau penghimpun dana. Tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Pengertian likuiditas dari sudut aktiva dan pasifa. Dari sudut aktiva sendiri, likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Dan dari sudut pasifa sendiri, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Adapun rumusan masalah. Apa pengertian likuiditas? Apa saja ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat? Apakah resiko likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas bank BCA Syariah? Dan yang terakhir, apakah risiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas bank BCA Syariah? Pengertian likuiditas dari sudut aktiva, likuiditas adalah ketidakmampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sudut pasifa, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik, karena akan berdampak kepada profitabilitas serta bisnis sustainability dan continuity. Selanjutnya terdapat beberapa ciri bank syariah yang memiliki likuiditas yang sehat, di mana dengan melakukan manajemen likuiditas, maka bank akan dapat memelihara likuiditas yang dianggap sehat, di mana terdapat 3 ciri-ciri dari bank syariah yang memiliki likuiditas yang sehat. Yang pertama itu ada memiliki sejumlah alat likuid, cash asset, yang berupa itu uang kas, rekening pada bank sentral, di mana setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, akan tetapi memiliki surat-surat berharga yang bisa dialihkan menjadi kas tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum ataupun sesudah jatuh tempo. Dan yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Contohnya itu menjual surat berharga dengan repurchase agreement. 4. Memenuhi ratio pengukuran likuiditas yang sehat, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga, merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat likuiditas bank yang tersedia. Alat likuiditas bank terdiri atas uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank koresponden. Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tetapi di sisi lain mengidentifikasi semakin besarnya idle money. Yang kedua, rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga atau bisa dibilang FDR, pension to deposit ratio, yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan. Rasio ini harus dipelihara pada posisi tertentu, yaitu 75-100%. Jika rasio di bawah 70%, maka bank dalam kondisi kelebihan likuiditas. Dan jika rasio di atas 100%, maka bank dalam kondisi kurang likuiditas.
Menurut kriteria Bank Indonesia, rasio sebesar 115% ke atas, nilai kesehatan likuiditas bank adalah 0. Risiko likuiditas pengaruh terhadap profitabilitas bank BCA Syariah. Proses manajemen risiko kredit di bank syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank syariah harus mempertimbangkan rasio kegagalan mitra dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan penyaran aset. Yang kedua, dengan karakteristik dari masing-masing instrumen, maka untuk kontrak yang tidak mengikat. Yang ketiga, mempertimbangkan jenis risiko lain yang dapat menimbulkan risiko kredit. Yang keempat, dilarang memaksakan memberikan tambahan margin denda jika nasabah terlambat membayar kewajiban dalam kasus terjadinya gagal bayar, kecuali jika disengaja. Selanjutnya, contoh penerapan risiko likuiditas berpengaruh terhadap probabilitas Bank BCA Syariah. Risiko likuiditas pada Bank BCA Syariah adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas, dan aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi uang bank. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu masuk ke materi risiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas bank BCA Syariah. Risiko pembiayaan ini berupa risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Akan tetapi, dalam penerapan secara syariah adanya perbedaan antara dua jenis tersebut. Yang pertama, gagal bayar karena disengaja, yang kedua, gagal bayar karena bangkrut. Gagal bayar yang disengaja yaitu sebenarnya dia mampu bayar tapi gagal karena disengaja. Yang kedua, gagal bayar karena bangkrut yaitu tidak dapat membayar dikarenakan alasan yang dapat diterima secara syariah atau sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu masuk ke materi pengelolaan risiko pembiayaan Bank BCA Syariah secara individu dan korporat, yaitu ada 5. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, sumber daya insani. Kecukupan sumber daya insani ini untuk risiko kredit harus diperhatikan dengan baik, sehingga akan mengurangi risiko kerugian bank tersebut. Yang ketiga, ada organisasi manajemen risiko kredit. Untuk unit bisnis ini yang melakukan kegiatan pemberian pembiayaan dan penyediaan dana. Selain itu juga terdapat unit pemulihan pembiayaan dan unit manajemen risiko. Yang keempat, ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Hal ini berkaitan dengan bagaimana strategi pemberian pembiayaan kepada nasabah. Lalu yang terakhir ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dan juga sistem informasi manajemen risiko kredit. Oke, sekian dari saya.